Luapan syukur dan sukacita mengalir di hati aktor Ringgo Agus Rahman. Ya, tepat Jumat 30 Oktober lalu, sang istri Sabay Morsyak melahirkan anak kedua mereka. Bayi mungil dengan berat badan 3,8 kg dan panjang tubuh 51 cm tersebut berjenis kelamin laki-laki dan lahir ke dunia lewat proses persalinan normal. Ringgo pun membagikan momen detik-detik kelahiran buah hatinya lewat akun sosial media miliknya. Saat ditemui, Ringgo tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya atas kehadiran anggota baru di tengah keluarga kecilnya bersama Sabay dan sang putra Bjorka. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa persalinan secara normal memang sengaja dipilih Sabay lantaran pada kelahiran anak pertama dijalani istrinya tersebut dengan proses sesar. Happy dan istriku juga senang akhirnya bisa untuk kelahiran normal yang kita pikir bakal sulit-sulit, tapi kita sudah melewati itu. Alhamdulillah lancar sih, maksudnya kita pilih lahiran secara normal. Kenapa? Karena bini gue udah pernah yang anak pertama udah operasi kan sesar. Yang kedua dia doang penasaran. Aku pengen coba, cuman nggak maksain. Kalau bisa ya ayo, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Dan kita cuma pengen coba dan ternyata bisa gitu. Maksudnya bisa, kondisi ibunya memungkinkan. Terus jarak dengan kelahiran pertama juga jaraknya udah cukup. Masuk hari Rabu, bukaan 1 belum berubah sampai tadi pagi. 5:30 pecah ketuban dan ternyata udah bukaan 6. Masuk ke ruang bersalin dan anak gua lahir di jam 7.37. Berat badannya 3,8 kilo, tingginya 51 cm. Saat baru saja lahir ke dunia, ternyata Ringgo dan Sabay tak langsung memberikan nama kepada si buah hati. Awalnya ia mengaku masih merundingkan nama untuk anak keduanya tersebut lantaran putra pertama mereka, Bjorka, juga ingin berpartisipasi untuk memberikan nama kepada sang adik. Namun, lewat sebuah unggahan video dari sahabatnya di akun sosial media milik Ringgo, diketahui bayi mungil tersebut bernama Curtis Ziggy Mars Morsyak. Kehadirannya pun menjadi pelengkap kebahagiaan di tengah rumah tangga Ringgo dan Sabay. Namun benarkah sebelumnya Ringgo dan Sabay sempat dilanda kekhawatiran lantaran harus melahirkan di tengah pandemi? Congratulations to Ringgo and Sabay for the new bundle of joy. Welcome to the world, Curtis Ziggy Mars Morsyak. Jadi namanya tadinya udah mau ada, tapi anak gua tiba-tiba pengen juga nambahin nama. Yang kita pikir bahwa boleh ya, kayaknya tadi kan kita cuma mau 3 kata doang kayak Bjorka, tapi anak gua nambah jadinya 4 kata, udahlah nggak apa-apa lah. Anak kita juga harus ada andilnya si Bjorka. Anak gua lucu sih, nggak mau pergi ninggalin dia gitu, kayak apa, terus dia kok berisik banget. Ya kamu juga dulu gitu, berisik juga gitu. Pokoknya nanti rumah kita bakal lebih berisik lagi deh. Sebelumnya sih gue takut, dan jujur aja waktu pertama tahu hamil di Indonesia tuh belum terkonfirmasi ada yang kena. Pas gue tahu hamil, udah hamilnya senang. Ternyata di Indonesia ada 2 orang pertama yang dari Depok itu. Terus gue masih santai kan, nanti dia masih 9 bulan lagi keadaan udah reda lah gitu. Ternyata belum, masih begini, jadi gue makin deg-degan awalnya. Tapi sekarang sih kayak gue ambil hikmahnya aja deh. Gue ternyata masih punya momen yang sangat menyenangkan di tengah pandemi ini, dan terima kasih buat anak gue yang udah mau lahir, udah mau dipercayakan anak ini hadir di keluarga gue, jadi kayak bakal seru. Sejak Rabu kemarin, Sabay berada di rumah sakit karena sudah terjadi pembukaan 1. Menantikan proses pembukaan lengkap, ia diminta untuk menginap di sana. Ringgo pun dengan setia menemani sang istri tercinta hingga saat proses persalinan tiba. Menanti kelahiran sang buah hati, Ringgo pun mengaku dirinya sempat merasa mati gaya. Namun pria yang dikenal memiliki pribadi yang nyeleneh itu pun mensiasatinya dengan membawa sebuah kamera, yang mana digunakan untuk mengambil foto dan mengabadikan momen proses melahirkan Sabay. Pandemi COVID-19 membuat keluarga dan kerabat dekat tak bisa menjenguk langsung ke rumah sakit, sehingga ia pun rajin menginfokan kondisi terkini terkait kehamilan istri lewat akun media sosialnya. Sebenarnya gue mati gaya, ya gue tahu lah kalau di kelahiran yang bekerja kerasnya pasti istri gitu. Dia yang ngerasain sakitnya, dia yang
Terus gue ngapain? Gitu loh, gue kayak, wah gue mati gaya, masa gue cuma liatin doang? Itu basi banget kalau gue ngomong sabar ya gitu ya, pasti kesel lah gitu. Atau gue sok, tenang, ambil napas. Terus kan dia bisa aja, kan bukan lo yang lahirin, gue yang harus ambil napas gitu. Jadi gue kebanyakan mati gaya, sampai akhirnya ya gue cuma ada di sampingnya dia, terus gue bawa kamera untuk motret-motret biar gue nggak mati gaya. Di tengah pandemi ini kan ya kunjungan memang tidak bisa dilakukan. Teman-teman dekat gue, banyak keluarga gue, banyak pada nggak bisa masuk kan, nggak bisa kunjungan. Dan gue kadang kalau ngasih kabar satu-satu agak repot karena ini cuman boleh gue, istri dan anak dan orang satu rumah, beda rumah nggak boleh. Jadi gue membuat story supaya keluarga gue tahu keadaannya, dari situ aja bisa mantau. Daripada gue harus balesin satu-satu, nanti takutnya ya gue nggak bisa ngedampingin istri gue setiap saat gitu. Jadi ya gue buat cerita aja deh, buat cerita kejadiannya begitu, terus biar jadi memori gue juga. Kontras dengan Ringo Agus Rahman dan Syabai Morsyek yang berbahagia atas kelahiran buah hati kedua, aktris peran Mega Aulia justru baru saja mengalami musibah. Pasalnya belum lama ini, rumahnya dibobol oleh orang tak dikenal yang turut menggasak sejumlah barang berharganya. Pada saat malam peristiwa itu terjadi, Mega berada seorang diri di rumahnya dan tengah terlelap tidur di kamarnya. Kepada tim Hotshot, ia pun memperagakan bagaimana cara maling tersebut masuk melewati jendela sebelum akhirnya mengambil handphone dan laptop yang berada di kamar tempatnya tengah tertidur. Nah, jadi orang itu masuknya dari sini. Nih, dari jendela. Nih, jendela ini yang dibobol. Dan saya kan mikir-mikir gimana caranya, dari mana, soalnya bersih banget dan nggak ada bekas congkelan gitu. Tapi ternyata saya nemu ini di bawah sono di pojok, dan orang itu kemungkinan besar sih masukin kawat gitu dari ujung. Terus kan ini begini ya, jadi dia nyongkel gitu. Udah dibuka. Saya tuh tidurnya terlelap banget. Sampai orang bilang mungkin disiram, astagfirullahaladzim gitu lagi sih. Pokoknya memang mungkin lagi capek atau apa mungkin. Tapi ya qadarullah, biasanya jam segitu tuh bangun sholat tengah malam tapi itu tidur lelap gitu loh. Kan memang ini kamar kosong, ceritanya ntar kamar buat anak aku. Ini pada terbuka, padahal saya emang nggak ada apa-apa karena emang kamar kosong kan. Tapi dia mungkin berusaha dan dia masuk ke sini nih. Lemari dibuka-bukain. Terus saya curiga lemari juga kan ada ininya nih. Di sini nggak dapat apa-apa. Nah, dia buka nih pintu yang padahal tadinya pintu kan udah saya kunci dari luar dan saya nggak hafal kalau kunci dari dalam bisa dibuka. Nah, dia terus keluar gini. Mungkin dia celingak-celinguk, akhirnya dia lihat tangga, dia turun ke tangga. Dia sempat masuk ke kamar saya dulu kan ngambil barang laptop sampai. Jadi dia turun ke sana. Emang kayaknya fokusnya emang dia tuh elektronik ya, makanya ada TV di atas genteng, terus dia ngambil HP 2 punya saya sama laptop 1, itu kayak dia nyari yang barang yang gampang dijual gitu kan. Alhamdulillahnya dia cuma ngambil laptop dan 2 HP. Nggak ngapa-ngapain saya, dan mudah-mudahan sih Allah tutup hijab saya gitu, jadi orang itu nggak melihat WA kayak begitu. Nah, terus ada yang komentar, ternyata katanya bukan rumah kamu aja tapi ada 2 rumah lainnya. Nah, saya kaget, astagfirullahaladzim, jadi dia satu malam 3 rumah disaturan ini gitu. Dan alhamdulillah malam yang sama, jam yang beda, jadi dia habis dari sono ke sini ke sono gitu. Makanya ada ketinggalan televisi orang tetangga belakang. Iya, itu barangkali ini rumah yang terakhir dia satronin sebelum azan subuh mungkin ya. Tertidur lelap, Mega Aulia tak merasakan ketika barang-barang miliknya dicuri oleh orang tak dikenal itu.
Beruntungnya, saat baru selesai mengambil laptop dan handphone atas izin Tuhan, suami Mega pulang ke rumah. Hal tersebut sontak membuat sang maling langsung berlari ke lantai 2 untuk melarikan diri dari jendela yang sama tempat ia masuk. Sang suami pun dengan sigap langsung mengecek keadaan Mega dan membangunkannya dari tidur sebelum akhirnya melapor ke pos security. Qadarullahnya memang kebetulan itu kamar saya kan terbuka, emang nggak pernah tidur dikunci. Udah begini, langsung masuk dan saya lagi tidur di atas itu. Aduh, astagfirullahaladzim, kebayangnya dulu ya, serem banget ya. Itu laptop itu di atas sini, dan sebelahnya Al-Quran. Bayangin aja, sebelahnya Al-Quran, sebelahnya laptop, dia ambil laptop. Saya ini kan orangnya panikan, ngeliat kecoa aja saya langsung teriak gitu. Apalagi nih ngeliat orang. Itu pasti saya akan teriak dan orang itu juga teriak. Mungkin nauzubillah min zalik, terjadi hal yang tidak diinginkan sampai nyawa melayang, mungkin nauzubillah min zalik. Nah itu aja udah saya syukurin banget, alhamdulillah ala kulli hal. Pada saat kejadian itu si maling baru ngambil laptop dan HP, qadarullah pas banget dengan suami saya pulang kerja. Itu yang masya Allah alhamdulillah, karena lewat 5 menit aja itu udah wallahu alam kan. Jadi suami saya juga ya memang pertolongan Allah melalui suami saya gitu. Berada di rumah seorang diri saat kemalingan terjadi tak pelak membuat Mega merasa trauma. Dan akibat peristiwa tak mengenakan ini pun, Mega Aulia dan suaminya kini lebih meningkatkan keamanan di kediaman mereka. Mereka pun berencana memasang teralis besi di jendela, lampu tembak hingga CCTV guna mencegah terjadinya hal serupa. Itu dia jadi lebih merasa bersalah juga dan takut juga. Makanya kemarin 2 hari itu dia kemana saya diajakin sama pintu dikunci kalau kamar tidur. Jadi sholat malam juga udah di kamar aja. Juga lampu tembak mau dipasang di atas. Karena kan di 3 lantai. Nah itu dari lantai 3 tuh mau dipasang ke bawah gitu lampu tembak. Terus yang di atas tangga juga pasang teralis. Terus pintu yang itu yang kemarin itu terbuka, padahal saya udah usaha dikunci dari luar, ternyata dari dalam juga bisa dibuka. Itu karena salah saya tuh udah diganti juga. CCTV juga katanya sekarang harus pasang. Tadinya kan emang nggak kenapa-napa ya, aman lah, buat apa gitu. Ternyata memang kita tuh harus ikhtiar waspada tuh harus maksimal pol gitu. Kalau semampu kita, kalau kita mampu ya. Sampai sekarang saya masih trauma. Saya kan pembantu pulang pergi. Nah, buat nanti malam ini saya khusus ada ya. Jadi saya minta tolong gitu sampai selesai bikin teralis lah gitu, karena besok insya Allah sih masang teralis. Gitu, masang teralis itu nggak bisa minta langsung bikin, jadi dia proses dulu katanya. Jadi 2 hari baru pasang. Nah besok ini insya Allah pasang. Nah itu baru deh ntar saya insya Allah. Bagi Mega, musibah ini juga merupakan pelajaran penting untuk lebih meningkatkan kewaspadaan diri saat berada di dalam rumah. Meskipun kehilangan sejumlah barang berharga, Mega mengaku dirinya ikhlas akan hal tersebut. Karena itulah dia tidak melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi. Yang terpenting tidak terjadi sesuatu apapun kepada dirinya saat peristiwa mencekam itu terjadi. Makanya saya nggak mau lapor polisi, nggak mau apa. Karena ya udahlah, kan saya ikhlas ya insya Allah gitu. Yang penting saya selamat, itu aja. Allah masih kasih umur dan masih bisa memberikan kesempatan hidup, itu berarti ada maksud juga. Barangkali masih harus bermanfaat untuk orang lain, masih harus banyak bersedekah, berinfak dan berzakat dan lain sebagainya. Itu yang jadi saya konsen juga, introspeksi. Berarti saya nih ada misi yang harus saya kerjakan, makanya Allah masih kasih kesempatan hidup. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.